email saya asupriana@yahoo.com. Ya, itu. Saya kira cukup ya untuk perkenalannya. Bapak sekalian, yang kita harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, maka Bapak Ibu sekalian memahami setidaknya, ya karena kita daring ya, karena daring ini memang sangat terbatas sekali yang kita sampaikan, jadi mungkin dimensi yang berkenaan dengan praktek dan implementasi itu mungkin agak sulit kita lakukan. Teori dan implikasi kepemimpinan dan kewirausahaan, entrepreneurship di bidang perpustakaan. Ya, itu yang mungkin akan menjadi apa yang kita inginkan, Bapak Ibu menguasai apa. Kemudian indikator keberhasilannya, Bapak setidaknya bisa menjelaskan, Bapak dan Ibu menjelaskan tentang kepemimpinan. Terus kemudian memengaruhi, bagaimana sih memengaruhi yang konteksnya dengan kepemimpinan, kemudian memengaruhi bagaimana kekuasaan itu, bagaimana Bapak Ibu sekalian menggunakan kekuasaan yang sudah diberikan kepada Ibu, Bapak sekalian, dengan kewenangan sebagai kepala perusahaan sekolah. Terus kemudian kira-kira gaya kepemimpinan apa yang Bapak Ibu akan lakukan dan kepengikutannya itu seperti apa. Terus kemudian, nah entrepreneurship bidang perpustakaan itu yang harus Bapak lakukan seperti apa sebagai pustakawan atau sebagai kepala perusahaan sekolah. Dan di tengah-tengah masalah yang muncul dalam keseharian memimpin perpustakaan sekolah, Bapak Ibu juga perlu mengetahui tentang manajemen konflik. Ya, itu. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang mungkin saya sampaikan, tantangan ke depan bagi sekolah, bagi pendidikan, ya. Barangkali ini bisa menjadi sebuah sandaran untuk menyemangati kita untuk berkontribusi perpustakaan itu kepada peningkatan pencerdasan bangsa ya. Jadi ternyata menurut riset Bank Dunia, RI ini Republik Indonesia butuh 40 tahun mengejar ketertinggalan dalam bidang pendidikan. 45 tahun sangat jauh sekali. Ya, terus kemudian ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh OECD, Organization for Economic and Coordination Development, itu negara-negara yang tergabung dalam organisasi ekonomi yang berkembang, bahwa Indonesia ini itu sangat rendah, ya, bahkan bila dibandingkan dengan anak SMP aja, anak kuliah kita itu kemampuan literasinya itu rendah. Terus kemudian menurut Central Connecticut University bahwa Indonesia ini juga ketertinggalan dalam jumlah perpustakaan, terus kemudian langganan sirkulasi surat kabar, jumlah keperluan komputer, dan lain-lain. Kemudian juga literasi science menurut PISA, ya, program yang dilakukan oleh OECD, literasi science itu Indonesia ada peringkat 62 dari 69 negara. Kemudian literasi matematika itu peringkat 63 dari 69 negara, dan literasi membacanya 61 dari 69 negara. Dan ini sangat sungguh memprihatinkan. Barangkali bahkan yang terbaru ini, nah, PISA 2018 ini juga tambah turun kelihatannya, tambah turun ya skornya tuh. Skor bisa dilihat dari readingnya, dari mathematics, dan dari science-nya itu sangat memprihatinkan, masih sama dan tambah memprihatinkan di tahun 2018 itu, yang dikeluarkan oleh OECD. Nah, dari sinilah kita ingin bahwa Bapak sekalian mudah-mudahan bisa bersemangat untuk merubah kondisi ini sehingga
perpustakaan bisa memainkan peranan strategis dan penting untuk menaikkan angka PISA tersebut. Ya. Nah, bicara tentang kepemimpinan, maka kita juga tidak akan lepas dari sistem organisasi yang dimiliki oleh perpustakaan. Ya, jadi inilah gambarannya, sistem organisasi perpustakaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, terus kemudian juga bagaimana budaya organisasi yang ingin kita terapkan. Karena kenapa? Pemimpin di perpustakaan itu sebagai sebuah sistem, dia harus mensinergikan beberapa subsistem yang ada. Sistem yang ada adalah subsistem pengadaan, subsistem pengolahan, subsistem pelayanan, subsistem manajemen umum, ya. Terus kemudian dengan lingkungan internal sendiri yang di dalamnya ada SDM, ya, ada sarana prasarana, ada aspek-aspek lainnya yang semuanya itu membutuhkan kreativitas, inovasi dari kepemimpinan perpustakaan sehingga apa yang diinginkan sebagai tujuan perpustakaan itu bisa tercapai. Ini bukan tugas yang ringan saya kira, tapi yakinlah bahwa kita akan bisa melaluinya bersama-sama. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, bicara kepemimpinan, kita ingin coba melihat apa sih perbedaannya kepemimpinan itu dengan manajemen. Ya, Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pemimpin, tapi sebetulnya sekaligus sebagai manajemen atau manajer. Tapi belum tentu juga seorang manajer akan menjadi seorang pemimpin. Ya, beberapa definisi dari manajemen. Kalau manajemen itu dia hanya adalah bagaimana memproses, menyelesaikan aktivitas manajerial dengan orang dan alat untuk mencapai tujuan secara efisien. Tapi kepemimpinan bukan itu. Kepemimpinan adalah proses memimpin, menciptakan visi, lebih kepada bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan konsep, baik ke konsep teoritis maupun konsep teknis, bagi mempengaruhi pengikut untuk merealisasikan visi tersebut. Menggerakkan, mobilisasi sumber daya supaya mencapai tujuan. Kemudian kalau manajemen itu dia do the thing right. Jadi melakukan sesuatu secara benar. Tapi kalau kepemimpinan, dia melakukan satu hal yang benar. Bagaimana sih satu hal yang benar itu? Makanya butuh konsep-konsep, butuh bagaimana dia bisa mengarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi yang manajemen itu yang dikerjakan adalah bagaimana planning. Manajemen seperti kita tahu dalam teori manajemen POAK ya, planning, organizing, actuating, and controlling. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh manajemen. Tapi kalau oleh kepemimpinan, bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan visi, menentukan ingin dibawa kemana perpustakaan sekolah itu ke depan, ya, ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka untuk mencapai tujuan tersebut atau visi tersebut, bagaimana cara memotivasinya, bagaimana cara menyatukan pengikut, dan bagaimana mengembangkan kepercayaan dan hal-hal lain yang bisa berkontribusi pada tujuan visi tersebut. Terus kemudian mengambil resiko, ya. Jadi manajemen itu mengambil resiko yang sedang saja. Tapi kalau kepemimpinan mengambil resiko yang tinggi, ya. Terus kemudian situasi yang diciptakan oleh manajemen adalah stabilitas. Tapi kalau kepemimpinan itu ada perubahan dengan membuat inovasi, kreasi, dan sesuatu yang baru gitu ya, inovasi. Jadi itu yang dan seterusnya. Nah, kemudian karena waktunya sempit, saya kira terus kemudian sekarang kita lihat kepemimpinan itu apa sih sebetulnya? Ya. Jadi untuk Bapak ketahui, dulu kepemimpinan itu satu arah, tapi sekarang kepemimpinan itu dua arah. Dia ada proses interaksi antara pemimpin dan pengikut. Kalau dulu mungkin ya dicirikan sebagai penggembala dan domba. Jadi penggembala sebagai pemimpin dan domba sebagai pengikut, itu ya pokoknya bagaimana terserah pengikut aja gitu ya. Pemimpin saja, penggembala saja. Jadi kalau dibawa kemana dikasih makan, terus kemudian nanti dijual segala macam, dan tidak ada pengaruh dari pengikutnya. Tapi sekarang tidak seperti itu, karena kepemimpinan itu
ada pengikut dan ada pemimpin, dan keduanya saling berinteraksi dan interaksi sosial yang dilakukan dalam kesehariannya, dan untuk itu maka pengikut dan pemimpin bisa saling mempengaruhi. Jadi kepemimpinan adalah proses memimpin, menciptakan visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma, dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasikan visi. Jadi di dalamnya ada proses saling mempengaruhi antara pemimpin dan para pengikutnya, pengaruhnya dua arah, ya, secara dua arah. Gitu. Kemudian sebentar ini ya. Kemudian fungsi kepemimpinan, ya, jadi fungsi Bapak Ibu sekalian ketika menjadi kepala perpustakaan kepala sekolah adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menciptakan visi, bagaimana mengembangkan budaya organisasi dengan nilai-nilai atau norma-norma organisasi yang sudah ditetapkan, bagaimana menciptakan sinergi antara subsistem yang ada di dalam perpustakaan sekolah, ya, dari subsistemnya seperti SDM, sistemnya unit kerja yang ada pengadaan, ada pengolahan, ya, dan lain, ada pelayanan. Terus kemudian bagaimana mempersatukan pengikut, bagaimana pengikut-pengikut itu bisa Bapak Ibu sinergikan, bisa menjadi sebuah potensi yang bisa mencapai atau mendukung pencapaian visi perpustakaan maupun sekolah yang ada di unit tersebut. Jadi dengan perbedaan-perbedaan yang pasti dimiliki oleh SDM tersebut, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa kemudian mensinergikan menjadi sebuah potensi yang besar. Kemudian bagaimana memberdayakan pengikut dan memotivasi pengikut untuk selalu bersemangat untuk melakukan kerja secara masif dan berkualitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa teori kepemimpinan yang kita kenal, ya, teori kepemimpinan yang kita kenal. Pertama adalah teori transaksional, ya, teori transaksional. Namun sebelumnya bicara kepemimpinan, maka ada beberapa persyaratan sebetulnya, ya, yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pertama, dia harus sehat jasmani, ya, pasti. Kemudian jiwanya juga harus sehat, bukan orang gila itu maksudnya, ya. Terus kemudian punya kecerdasan intelektual, artinya bahwa setidaknya dia punya pendidikan, baik misalnya itu S1, S2, S3, bahkan itu SMA, gitu ya. Kemudian kecerdasan emosional, dia harus cerdas secara emosional. Ya, harus memiliki kecerdasan emosional yang baik, tidak emosian, gitu ya, bisa mengelola emosinya, bisa memotivasi diri sendiri, dan bisa mengenal emosi orang lain juga. Kemudian kecerdasan sosial adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa cerdas dalam hubungan sosial dengan orang lain, bisa berempati dengan orang lain, mampu merasa perasaan dan maksud orang lain dalam intersosial yang dilakukan. Kemudian kecerdasan spiritual. Nah, ini juga penting saya kira untuk menunjukkan persepsi, intuisi, kognisi mengenai spiritualitas dan religiositas yang Bapak Ibu sekalian. Artinya mungkin lebih dekat kepada keagamaan. Tapi Bapak Ibu juga sekarang harus kreatif dan inovatif, bisa menciptakan, ya, bisa mengembangkan. Itu kemudian memiliki kepribadian dan sikap yang, ya, mengasihkan, gitu ya, dan bisa diterima oleh banyak kalangan. Dan harus juga punya integritas, ya. Integritas itu kayak semacam kejujuran terhadap apa yang sudah disepakati, gitu ya. Terus kemudian harus proaktif juga, jangan menunggu, cuma kemudian juga mempunyai jiwa kewirausahaan dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan ilmu pengetahuan. Ya, baik. Teori kepemimpinan transaksional, ya, transaksional ini
mendasarkan kepemimpinan itu pada transaksi antara pimpinan dengan pengikut. Ya, ada transaksi yang dilakukan, misalnya beberapa deal-deal yang dilakukan. Terus kemudian juga transformasional. Transformasional ini mempunyai tujuan bersama, memotivasi, mengembangkan sistem melalui visi, kemudian mengajarkan para pengikut sebagai menjadi pemimpin dan melaksanakan peran aktif dalam perubahan. Nah, terus kemudian juga kepemimpinan abdi atau servant leadership, pemimpinan yang mengutamakan layanan, perasaan alami bahwa pemimpin ingin melayani. Nah, inilah mungkin yang cocok ya buat pemimpin perpustakaan karena memang harus melayani, gitu ya, harus melayani. Kemudian kepemimpinan abdi, kepemimpinan birokrasi. Ya, kepemimpinan birokrasi itu dia lebih kepada pembagian. Ada hierarki, ya, ada pejabat ini, hierarki otoritas. Jadi ada berbagai hierarki yang memberikan otoritas atau kewenangan kepada seseorang, misalnya jabatan apa gitu ya. Kemudian ada sistem peraturannya yang dibuat secara formal. Kemudian ada sistem prosedur, ya. Terus kemudian ada juga seleksi promosinya bila ingin menjadi pemimpin atau pejabat dalam birokrasi. Itu. Ya. Nah, ini kepemimpinan katanya sih ada disfungsi birokrasi ya. Kalau jadi di birokrasi itu kepemimpinan sifatnya fungsinya menghasilkan keahlian dan spesialisasi. Disfungsinya akhirnya menghasilkan kebosanan dan menurunnya motivasi kerja. Ini yang gambaran-gambaran umum yang tapi dulu ya, tapi sekarang rasanya sudah agak bisa bilang lebih berubah. Bagaimana kepemimpinan dalam birokrasi pun mengikuti tren-tren manajemen modern yang dilakukan sekarang. Kemudian kontinuitas dan uniformitas sistem peraturannya. Inilah yang menyebabkan ada disfungsi kekakuan dan ketinggalan zaman. Peraturan menjadi tujuan, bureaucratic behavior, yaitu perilaku bersembunyi di belakang peraturan agar tidak disalahkan. Jadi melakukan sesuatu ya pokoknya ada peraturannya kan begini, peraturannya begitu gitu ya. Jadi inilah yang terus kemudian menghasilkan sebuah kondisi di mana kreativitas, di mana inovasi itu tidak bisa berjalan secara baik. Kemudian prosedur melakukan tugasnya itu fungsi efisiensi, ya, dapat diramalkannya proses dan hasil kerja, udah ketahuan lah ya. Jadi inilah yang terus kemudian menyebabkan kelambanan proses kerja karena prosedur dijadikan tujuan, pekerjaan dibagi-bagi menjadi loket-loket atau meja-meja yang memperpanjang proses layanan. Itu bisa kita lihat. Tapi sekarang sudah tidak begitu lagi. Kemudian rasionalitas, kesamaan layanan kepada klien, inilah yang terus kemudian ada moral rendah, sering menurunkan efisiensi organisasi, sulit dilaksanakan di Indonesia karena merebaknya kolusi koruptif dan lain-lain. Ya, nah, apakah birokrasi bertentangan dengan profesionalisme? Karena coba perhatikan apa sih itu profesionalisme ya? Profesionalisme itu adalah pekerjaan penuh yang dibutuhkan masyarakat, misalnya dokter, guru, ya, itu karena kalau tidak ada dokter maka banyak yang sakit. Kalau tidak ada guru itu tidak akan ada orang yang tercerdaskan. Nah, pustakawan, apakah pustakawan juga profesionalisme? Saya kira iya. Karena kalau tidak ada pustakawan, tidak ada orang yang akan memberikan pencerdasan tentang ilmu pengetahuan. Disinilah peran pustakawan menjadi sebuah pekerjaan yang penuh. Ilmu pengetahuan, jadi profesi atau profesional itu juga harus menguasai teori dan aplikasi ilmu. Makanya butuh pendidikan. Kemudian standar profesi itu ada ketentuan teknik-teknik peraturan layanan. Sama dalam perpustakaan juga ada bagaimana kode etik layanan, bagaimana terus kemudian standar-standar pekerjaan yang dilakukan, ada di DC, ada di UDC, ya.
ada apalagi itu LC, itulah ada standar melakukan pekerjaan. Perpustakaan bisa disebut sebagai sebuah profesi. Kemudian otonomi, melakukan pekerjaan tidak dipengaruhi, diperintah oleh orang atau organisasi lain di luar profesi. Jadi kita bekerja benar-benar memang karena profesi kita. Tidak ada misalnya organisasi ID mencampuri urusan kita, tidak. Kemudian organik profesi, kita punya organik profesi juga. Itu IPI, Ikatan Pustaka Indonesia, yang berfungsi sebagai organisasi rujukan. Kalau kita misalnya ada masalah atau apa, bisa merujuk ke sana. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai pengawasan kode etik profesi. Kita memiliki kode etik profesi pustakawan yang sudah dikembangkan oleh IPI. Dan bagaimana organik profesi itu juga bisa memfasilitasi pengembangan profesi kita sebagai pustakawan. Nah, kemudian profesi itu juga butuh ada kode etik profesi. Kode etik itu berbicara tentang norma, peraturan-peraturan, nilai-nilai yang mengatur perilaku para profesional, khususnya pustakawan. Gitu ya. Terus kemudian juga ada perilaku profesionalnya. Apa sih perilaku profesionalnya? Ya, ada pustakawan dia harus ramah dan melayani, kemudian juga harus cepat, dan kemudian juga layanan harus murah, efisien, dan efektif. Itu ya. Apakah terus kemudian ini bertentangan dengan birokrasi? Bapak Ibu sekalian bisa menilai. Nah, sekarang bicara tentang mempengaruhi, ya, mempengaruhi asal kata dari pengaruh. Ya, sebenarnya itu pengaruhi itu apa sih? Gitu. Ya, pengaruh itu atau mempengaruhi ini sesuatu yang harus dimiliki juga oleh seorang pimpinan. Harus juga piawai bagaimana mempengaruhi staf-stafnya atau orang-orang di bawahnya itu agar bisa termotivasi dalam upaya mencapai visi dan misi serta tujuan. Karena itu pemimpin harus mempengaruhi para pengikutnya dan mereka yang terkait dengan pencapaian visi dan misi tersebut. Gitu ya. Di perpustakaan, kepala perpustakaan harus mempengaruhi para pustakawan dan stafnya agar melaksanakan tugasnya melayani kebutuhan para pustaka dengan tepat dan cepat. Kepala pustaka juga harus memengaruhi para pustaka agar mau mempergunakan layanan jasa perpustakaan untuk menunjang pekerjaan dan profesinya. Jadi juga harus meyakinkan pemustaka bahwa dengan mempergunakan layanan perpustakaan dan membaca, hidupnya akan berkembang dan lebih baik. Dalam hal ini adalah pemustaka-pemustaka yang ada di sekolah, agar bisa Bapak semangati untuk rajin membaca. Mempengaruhi itu apa sih? Adalah proses agen ya, atau pemimpin, di sini agen disamakan dengan pemimpin, bisa merubah sikap, perilaku, pola pikir, motivasi, ideologi, dan sebagainya dari target. Siapa targetnya? Target mempengaruhi itu yang akan dipengaruhi oleh pimpinan adalah para pengikut atau orang lain yang dipengaruhi dengan cara. Nah, caranya seperti apa sih mempengaruhi? Memberi contoh atau teladan. Misalnya, kalau ingin stafnya itu datang lebih pagi, datang tepat waktu, jam 7:30 misalnya, maka Bapak Ibu sekalian harus datang jam 7 misalnya, atau jam 7:15. Jam 7:15, ya bahkan dengan agak show off sedikit, sudah di depan gerbang misalnya gitu ya, supaya ketahuan nanti staf-stafnya yang datang itu, yang jam 8 baru datang, akan mungkin bisa jadi merasa malu. Menggunakan otoritas, menggunakan kewenangan atau kekuasaan yang sudah diberikan kepada Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, lewat SK yang Bapak Ibu terima. Kemudian persuasi rasional. Jadi Bapak juga harus menguasai teori, ilmu pengetahuan, data, fakta, dan pengalaman masa lalu sebagai reasoning, sebagai alasan untuk bertindak mengapa Bapak mengambil keputusan seperti itu. Pertukaran, reward and punishment. Bapak juga bisa memberikan reward, bisa memberikan pujian, ya, bisa memberikan hadiah, tapi juga sebaliknya bisa memberikan punishment, hukuman untuk bawahannya. Terus juga dia bisa mempengaruhi dengan mengkooptasi. Jadi mengikut sertakan ya pengikut-pengikut dalam perencanaan, menyusun dokumen perencanaan, bagaimana menyusun RAB, menyusun rencana strategis, menyusun visi dan segala macam.
dan juga pelaksanaannya diikutkan dan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan juga diikutkan. Itu dapat mempengaruhi pengikut. Permintaan inspirasional mempergunakan etat de corps, mempergunakan kode etik atau ketentuan-ketentuan yang dimiliki oleh kelompok atau nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi untuk mempengaruhi pengikutnya. Kemudian bisa juga kalau misalnya langkah terakhir memang tidak bisa mempengaruhi dengan cara-cara yang disebut di atas, bisa menekan atau mengancam untuk memberikan hukuman sesuai prosedur dan tata aturan yang berlaku. Gitu ya. Itu mempengaruhi. Jadi harus punya kemampuan itu, Bapak sekalian. Nah, ini proses mempengaruhi ini seperti ini ya. Ada tentukan tujuan, analisis targetnya siapa, tujuannya apa dulu, Bapak Ibu harus buat, kemudian analisis targetnya siapa, ya apakah misalnya bilang layanan, atau di bidang pengadaan, orang-orang SDM yang ada di mana gitu, atau misalnya targetnya adalah yang di luar itu misal pemustaka, misal gitu ya. Terus kemudian ambil cara contoh mempengaruhi dengan memberi contoh misalnya. Setelah memberi contoh, evaluasi hasilnya. Apakah ada perubahan ketika memberi contoh? Nah, kemudian hasil itu kita evaluasi lagi nih. Oh, ternyata ada, bagus. Nah, setelah hasil evaluasinya, terus kemudian evaluasi hasilnya juga. Gitu ya, setelah evaluasi hasil, kemudian hasil dievaluasi, kemudian evaluasinya, evaluasi hasilnya. Nah, seperti dalam bagan ini itu seperti itu ya. Jadi kalau misal dia tidak berhasil, maka coba gunakan yang lain. Terpengaruh atau tidak, gunakan yang lain. Kalau tidak juga terpengaruh yang lain. Sampai terus kemudian terpengaruh baru selesai. Begitu ya. Nah, tadi mempengaruhi sudah kita bicara tentang kekuasaan ya. Apa sih kekuasaan? Gitu ya. Kekuasaan itu apa sih kekuasaan? Karena pemimpin itu harus punya kekuasaan. Karena kalau tidak punya kekuasaan, waduh repot. Apalagi kekuasaannya lemah. Udah kocar kacir ya. Apalagi untuk pemimpin yang tinggi gitu ya, bahkan presiden sekalipun, dia harus memiliki kekuasaan yang kuat gitu. Kalau tidak kuat, wah nanti tidak punya legitimasi biasanya ya. Jadi kepemimpinan itu sebetulnya adalah sebuah proses pemimpin mempengaruhi pengikut. Di mana ada proses mempengaruhi, di situ pasti ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu juga ada di perpustakaan, ada di pemerintahan, ada di perusahaan, ada di berbagai organisasi. Agar dapat mempengaruhi para pengikutnya, seorang pemimpin harus mempunyai kekuasaan. Ya, harus. Apa sih kekuasaan? Kekuasaan adalah potensi memengaruhi orang lain agar mengubah sikap, perilaku. Nah, jadi kekuasaan Bapak Ibu sekalian itu digunakan untuk mengubah sikap, untuk mengubah perilaku pengikut, pola pikir pengikut, memotivasi pengikut, dan membuat etos kerjanya semakin baik dan menjadi berdisiplin lebih baik dan sebagainya. Ya. Nah, dalam interaksi kekuasaan itu ada pemimpin itu harus memegang kekuasaan. Berarti pemimpin juga setidaknya harus memiliki power yang tinggi. Pengikut itu sebagai penerima kekuasaan. Jadi ada delegasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada pengikut. Maka mohon maaf, di mute dulu ya. Masih sedang ya. Mohon maaf di unmute dulu. Ya. Jadi karakteristik kekuasaan itu, ciri-ciri kekuasaan itu, kekuasaan itu abstrak tidak terlihat, tetapi jika digunakan akibatnya dapat dirasakan. Misalnya seorang hakim, dia tidak akan terlihat mempunyai kekuasaan, tapi ketika dia mempergunakannya, itu orang dapat dihukum mati dengan keputusannya, gitu ya. Kemudian terlihat dalam undang-undang, jabatan, tanda pangkat dan pakaian dinas. Wah, kita ngeliat dengan seragam yang digunakan oleh polisi, dia punya kekuasaan tuh ya. Terus kemudian kita lihat orang yang pakai
toga di pengadilan, oh dia punya kekuasaan juga tuh. Tanda pangkat ya yang memakai seragam kejaksaan misalnya, oh dia punya orang kekuasaan, dan kekuasaannya itu bisa terlihat dalam uniformalitas atau seragam yang mereka pakai. Dapat diperoleh, nah kekuasaan itu dapat beroleh, ya. Dapat juga bertambah, tapi dapat berkurang, bahkan hilang. Seseorang yang jika mau mempunyai kekuasaan, maka dia harus ikut kompetisi misalnya ya, untuk menjadi seorang eselon 1, eselon 2, eselon 3, bahkan eselon 4, ya harus ikut kompetisi dulu, ikut assignment, ya, bertanding, atau misalnya seorang kepala negara, atau seorang gubernur, atau seorang bupati, wali kota, dia ingin memperoleh kekuasaan, harus juga bertanding, ya, dalam pemilihan umum atau pilkada. Kemudian berkurang itu bisa jadi karena kekuasaannya itu berkurang karena melakukan perbuatan melanggar hukum misalnya. Akhirnya terus kemudian diberikan sanksi, maka kekuasaannya berkurang, diturunkan pangkatnya misalnya ya, jadi kekuasaan berkurang. Atau bahkan bisa jadi hilang, ya, karena melanggar moral dan etika, korupsi atau ketahuan, kemudian akhirnya di penjara, maka terus kemudian akhirnya kekuasaannya hilang. Terus kemudian ciri-ciri kekuasaan itu juga power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korupsi katanya ya. Kekuasaan atau abuse of power dapat terjadi dalam bentuk korupsi dan nepotisme. Gitu. Ya. Terus kemudian jenis kekuasaan nanti bisa dibaca ya, kalau waktunya sudah hampir habis. Ada legitimate power, ya, kekuasaan secara sah untuk menduduki jabatan tempat tertentu, coercive power, kekuasaan paksa, kekuasaan imbalan, kekuasaan keahlian, kekuasaan rujukan, kekuasaan informasi, dan kekuasaan koneksi. Ya, jadi kekuasaan koneksi itu dia nggak punya kekuasaan, tapi karena dia kenal dengan menteri, dia kenal dengan presiden, dia kenal dengan pejabat partai segala macam, akhirnya imbasnya bahwa dia bisa mempergunakan kekuasaan orang-orang tersebut yang menjadi koneksinya atau hubungan dekatnya. Itu ya. Terus ini gaya kepemimpinan nih, ya, gaya kepemimpinan itu ada yang situasional, ya, tidak ada gaya kepemimpinan. Jadi prinsipnya bahwa situasional itu tidak ada kepemimpinan yang cocok sama sekali untuk sebuah kondisi, misalnya harus otoriter atau apa gitu ya. Jadi melihat kondisi dan situasi bagaimana, terus kemudian mereka harus memiliki gaya kepemimpinan. Misalnya menghadapi seseorang yang punya karakter seperti ini, maka gaya kepemimpinan seperti apa. Dengan situasi dan kondisi chaos, dia harus bergaya kepemimpinan apa? Apakah harus otoriter, ataukah harus demokratis, ataukah harus apa? Ya. Nah, jadi ada pola perilaku kepemimpinan yang konsisten dalam mempengaruhi para pengikutnya berbagi kekuasaan, ya. Terus kemudian kebebasan pemimpin mempergunakan kekuasaan, kemudian pengikut menggunakan kekuasaan dan bertimbal balik. Ya. Nah, kepengikutan. Apa sih kepengikutan? Jadi pengikut itu adalah orang yang ikut serta aktif dalam mencapai visi. Jadi yang tidak aktif bukan pengikut namanya. Bahkan kadang-kadang kita abaikan. Mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Itulah staf dan pegawai perpustakaan di bawahnya. Jadi untuk menciptakan perubahan, pengikut harus memiliki karakteristik integritas, ya. Terus kemudian mandiri, menguasai, mampu melaksanakan dan mau melaksanakan tugasnya dengan sedikit mungkin supervisi dari pimpinannya. Jadi punya kemandirian, punya inovasi, kreatif. Adaptif, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, berani bertanggung jawab, kemudian berani melayani, menantang atau meninggalkan pimpinan jika pimpinan salah. Berani nggak kayak begini, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya juga belum tentu berani ya. Kemudian bahkan meninggalkan itu kalau misal pemimpinnya tinggalin aja, atau toh dia akan termakan dengan kelakuannya sendiri. Nah, Bapak Ibu harus berani nih menantang, meninggalkan pimpinan seperti itu. Ya, berani berpartisipasi dalam perubahan. Jadi tidak pikir-pikir lagi kalau ini ingin ada perubahan dan itu baik, maka Bapak Ibu harus terjun dan
berkontribusi, bisa menghilangkan hambatan atau masalah yang ada dalam organisasi. Jadi tidak ragu ikut serta menciptakan perubahan. Bagaimana memberdayakan pengikut? Ya, memberdayakan pengikut itu bisa lewat pengembangan HRDE, melakukan human resource development. Jadi pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku. Jadi didiklatkan, ikut seminar segala macam ya pengikutnya. Mempercayai pengikut, kita juga harus percaya pengikut dan bisa memberikan pekerjaan yang berpikir bahwa kayaknya kurang ini dia nih, biar saya sendiri laksanakan sendiri, saya nggak percaya dengan orang ini. Yang begitu juga harus kita lihat, pasti semua orang punya potensi. Ya, mengkooptasi pengikut, jadi mengikutsertakan pengikut dalam perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pygmalion effect, jadi memotivasi pengikut dengan menyatakan bahwa ia pasti berhasil jika berupaya dengan maksimal. Artinya kita puji dia bahwa dia seorang yang mampu, punya potensi sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Juga bisa dengan cara mendelegasikan kekuasaan. Jadi berdasarkan tupoksi job description, barangkali Bapak Ibu sekalian bisa mendelegasikan, dan itu akan bisa menyemangati. Mungkin dalam keseharian Bapak Ibu sekalian bisa pernah punya pengalaman ketika misalnya bawahannya diberikan tugas, wah dia senang sekali, baik Pak, saya akan kerjakan, jadi itu akan menumbuhkan semangat. Ya, nah entrepreneurship itu apa sih? Sebetulnya entrepreneurship adalah perantara antara orang yang memproduksi atau mempunyai barang dengan orang yang memerlukan barang. Nah, dalam dunia pustakawan adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa memperantarai informasi-informasi yang ada di dalam perpustakaan sebagai produk perpustakaan maupun sebagai produk penulis ya atau penerbit buku itu supaya bisa digunakan oleh pemustaka, oleh orang lain. Nah, fungsi entrepreneurship itu di situ menjadi perantara ya. Meskipun ada dua istilah, entrepreneur dan intrapreneur. Dan Bapak sekalian, lebih mungkin cocok kalau misalnya bekerja di perpustakaan itu menjadi intrapreneur. Adalah wirausaha yang bekerja untuk orang lain, ya, karyawan agen perusahaan pustakawan, wirausaha yang bekerja untuk orang atau lembaga profit non-profit. Gitu ya. Sementara entrepreneur, tapi Bapak Ibu sekalian bisa jadi entrepreneur, misal membuat buku, gitu ya. Dalam buku-buku banyak kali perpustakaan, Bapak Ibu sekalian buat buku, buat pedoman, atau kemudian misalnya bisa dijual bukunya, itu juga bisa berfungsi sebagai entrepreneur. Selain sebagai intrapreneur, sebagai selain perantara informasi yang dimiliki perpustakaan kepada pemustaka. Entrepreneurship is the process of creating something new with value by devoting the necessary time and effort, assuming accompanying financial, physical, and social risk, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence. Ya, jadi entrepreneur itu di dalamnya ada proses creating something new with value. Jadi mampu menciptakan sesuatu yang tidak bernilai menjadi bernilai. Nah, misalnya buku-buku yang dia tidak atau jarang dipakai oleh pemustaka, bagaimana caranya punya nilai supaya dia itu kemudian bisa dipakai oleh pemustaka. Bagaimana caranya itu ada, ya misalnya displaykan atau segala macam, ya terus biar dikenal oleh orang. Dan karena kadang-kadang buku itu semua pasti punya pembaca dan pembaca pasti membutuhkan informasi. Dengan begitu, maka Bapak Ibu sekalian bisa memberikan nilai tambah terhadap buku-buku yang katakanlah perputaran sirkulasinya itu tidak tinggi. Devoting time and effort, menggunakan waktu dan upaya secara terus-menerus. Terus kemudian assuming risk, tapi juga harus sadar bahwa suatu saat akan mengalami kegagalan, baik kegagalan finansial, keuangan, fisik, capek, tapi tujuan tidak tercapai, atau masalah social risk, atau bisa berbenturan dengan pemustaka atau dengan kawan sekerja. Gitu ya. Terus kemudian, tapi juga bisa mendapatkan kepuasan, gitu ya, mendapatkan uang, kepuasan dan kebanggaan. Itu interpretasi dari sesuatu yang dilakukan. Tuh, ya. Terus karakteristik entrepreneur harus seperti apa sih? Internal locus control, mampu mengontrol diri dan hasilnya sendiri. Kreatif, percaya diri, ya, pekerja keras, berotoritas, ketahanan malangan. Jadi under pressure bisa bekerja dalam tekanan gitu ya, proaktif, penuh inisiatif dan tanggung jawab.
Jadi dengan demikian, maka entrepreneurship merupakan sifat yang diperlukan oleh kepala perpustakaan dalam reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan saat ini. Jadi Bapak Ibu sekarang harus memiliki entrepreneurship supaya kenapa? Supaya bisa melakukan sesuatu dari sisi prasarana segala memang masih terbatas, tidak bisa dipungkiri. Nah, dengan keterbatasan ini, ya maka Bapak Ibu sekalian dituntut untuk bagaimana menjadi entrepreneurship sehingga bisa membuat sesuatu dengan keterbatasan tapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Untuk itu maka butuh inovasi, butuh kreasi, butuh kerja keras sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa dipandang sebagai orang yang memiliki kontribusi besar terhadap proses pencerdasan bangsa ini. Dan mungkin orang juga akan lembaga melihat, oh ternyata perpustakaan yang betul-betul serius. Dengan begitu maka atensi beberapa pihak, stakeholder, kepada perpustakaan, bahkan Bapak Ibu sendiri sebagai pimpinan itu akan menjadi tinggi. Ya, itu karakteristik yang harus. Nah, manajemen konflik. Apa sih konflik? Itu konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih, antara bapak ya dengan misalnya kepala sekolah, antara bapak ibu dengan karyawan-karyawannya dengan SDM-SDM-nya, tergantung mengenai objek konflik, ya misalnya mengenai koleksi gitu ya, objek konflik itu. Oh koleksinya kurang ini, karena berbeda paham maka terjadi konflik. Menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik. Ya, pertentangan hanya akan menjadi konflik, ingat ya, pertentangan itu akan menjadi konflik apabila diekspresikan. Tapi kalau Bapak Ibu diam-diam aja, walaupun aduh kesel-kesel juga sama orang, tapi diam aja, tidak akan terjadi konflik. Tapi ketika Bapak Ibu sekalian bilang, kamu kenapa sih begitu banget kerja nggak bagus, nah itu akan terjadi konflik tuh, karena yang satu mungkin tidak terima, kan yang lain mengekspresikan ketidaksenangannya, akhirnya terjadi konflik. Ya, nah sumber konflik itu bisa terjadi karena ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi. Misal SDM-nya kurang, ya, terus kemudian anggarannya kurang, terus kemudian ada yang tidak puas, akhirnya terjadi konflik. Sebagai pimpinan, Bapak apakah akan mendiamkan, apakah akan menindaklanjuti, apakah ingin terus kemudian ekspresi, nah itu tergantung. Perbedaan tujuan yang dimiliki masing-masing personal, itu juga bisa menimbulkan konflik. Independensi tugas, keragaman sistem sosial, ya, keragaman budaya, agama, dan status sosial itu juga bisa menimbulkan konflik. Kalau yang namanya perbedaan itu pasti akan membuat konflik karena akan berbenturan. Kemudian diferensi tugas dan peran dalam organisasi formalitas, ambiguitas jurisdiksi. Jadi ada semacam ketidakjelasan tentang yurisdiksi ya wilayah kerja gitu ya. Kalau tidak ada job description, kan job description nih, jadi orang-orang bingung dia ketika melakukan, oh ternyata tidak diterima oleh orang lain karena merasa ini pekerjaannya, karena tidak ada job description yang tidak jelas, yang tidak definitif. Makanya perlu membuat sebuah job description atau uraian tugas kepada pengikut atau kepada karyawan. Sistem imbalan yang tidak layak, merasa sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tapi kok nggak ada uang lemburannya misalnya, itu juga bisa. Kemudian kompensasi dan pengembangan karir yang tidak adil. Dia sudah S1, S2, S3, bahkan misalnya gitu ya. Tapi terus kemudian tidak dijadikan apa-apa, tidak mendapatkan posisi yang seharusnya yang sebetulnya dia mampu misalnya. Kemudian komunikasi yang tidak baik. Nah, cara-cara berkomunikasi, meskipun sesuatu yang akan kita sampaikan itu baik, bagus, tapi karena caranya, interpersonal skill-nya tidak bagus, maka juga akan menjadi konflik. Perlakuan yang tidak manusiawi, gitu ya. Terus kemudian sifat seseorang yang sombong, merasa super, ya itu juga akan menimbulkan ketidaksenangan orang yang kemudian kalau kepribadian itu dikomentari, maka terus kemudian akan menjadi konflik. Tapi kalau didiamin aja, nggak akan jadi konflik dia. Ya, oke. Nah, jenis konflik. Konflik itu ada yang personal, milih profesi kan apa pengusaha ya. Personal itu maksudnya konflik dalam diri sendiri. Aduh, jadi pustakawan, apa jadi guru ya? Apakah jadi pustakawan, apakah jadi pengusaha ya? Pengusaha duitnya banyak nih gitu. Aduh, apakah jadi bintang film, apa jadi sutradara ya, misalnya gitu ya. Itu
pertentangan karena melihat beberapa keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa diperoleh kalau memilih satu profesi. Itu persoalan. Nah, ini antara dengan orang lain ya, konflik dengan orang lain. Saya tidak mau melakukan ini, itu kan tugas kamu. Nah, tuh ya. Ini karena tidak ada job desk yang jelas, maka akan bisa terjadi seperti ini. Konstruktif ya. Jadi konstruktif ini dia bisa menghasilkan win-win solution konflik, tapi kemudian karena dua pihak itu merasa untung. Kalau yang Mohon maaf, Pak Agus. Sampai jam 10 ya, dikit lagi nih ya. Iya. Iya. Yang destruktif, ini konflik merusak hubungan dan komunikasi personal karena ada salah satu yang dirugikan. Gitu ya. Mohon maaf nih waktunya jadi cepet-cepet ya. Manajemen konflik, asumsi percaya mengenai konflik. Nah, ada konflik. Jadi ada beberapa asumsi orang menilai bahwa konflik itu buruk atau merusak, tapi ada juga yang netral. Tergantung bagaimana manajemen konflik itu, bisa baik, bisa buruk. Kemudian tapi konflik itu bisa juga baik. Banyak contoh ya, kan ada konflik kemudian menjadi baik. Kemudian gaya manajemen konflik, ini nanti baca gaya manajemen konflik. Nah, yang paling penting yang harus Ibu Bapak kuasai juga adalah resolusi konflik, bagaimana menyelesaikan masalah konflik. Ya, masalah konflik itu ada beberapa metode resolusi konflik, pengaturan sendiri menggunakan kekuasaan, menggunakan koneksi, agresi, verbal, dan fisik agar menang. Ini biasa oleh para preman nih misalnya ya, karena dia mengatur sendiri resolusi konflik. Jadi yang penting ini masalah selesai. Pakai kekuasaan, pakai koneksi, bahkan mengancam misalnya. Bantuan pihak ketiga ya, bisa atasan langsung, bisa petun, keputusan merugikan lembaga dari lembaga pemerintah, misalnya Bapak sekalian merasa dirugikan ya sebagai seorang PNS, terus kemudian bisa mempetunkan yang merugikan tersebut. Bisa ke ombudsman, layanan lembaga negara apabila layanan lembaga negara tidak baik, bisa ke ombudsman. Ombudsman ini dia tidak punya kekuasaan untuk menghukum ya atau memberi punishment. Kepada mediator bisa juga, kepada arbitrator bisa juga, yang menyerahkan semua kekuasaan penuh kepada arbitrator. Pengadilan negeri apabila ada konflik perdata ya. Kemudian konsiliator menyelesaikan dendam yang masih ada meskipun sudah berdamai, seperti Pak Yusuf Kala misalnya seringkali menjadi seorang konsiliator untuk mendamaikan pertikaian yang masih ada dendam gitu ya. Nah, terus kemudian penutupnya, jadi bahwa kompetensi itu penting ya, dan kewirausahaan itu juga penting dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu sekalian bisa memimpin perpustakaan itu dengan baik dan bisa mencapai tujuan, visi dan misinya bersama-sama dengan orang-orang atau sumber daya yang dimiliki oleh perpustakaan. Dari saya itu saja barangkali. Ini renungannya, jika telur dipecahkan oleh kekuatan dari luar, maka kehidupan di dalam telur akan berakhir. Jadi jangan terlalu bergantung dengan orang kalau ingin maju. Tapi jika sebuah telur dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, oleh Bapak Ibu sendiri, ya dengan berusaha, berupaya, maka kehidupan baru telah lahir. Maka dengan upaya, dengan potensi yang terus dikembangkan, meningkatkan kualitas Bapak Ibu sekalian, maka Bapak Ibu akan menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam agama Islam itu ya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat masyarakatnya. Ya, Bapak sekalian, terima kasih untuk itu. Mohon maaf, barangkali tidak bisa memuaskan karena memang waktunya juga sangat dibatasi. Sebetulnya kita ingin bincang banyak, namun waktu jualah yang memisahkan kita. Dan untuk soal ini silahkan ditulis ya, dan silahkan kirim ke WA saya, silahkan kirim ke WA saya. Pertanyaan adalah, berdasarkan visi perpustakaan sekolah yang Bapak Ibu miliki, apa yang akan dilakukan untuk mencapainya berdasarkan fungsi Bapak Ibu sekalian sebagai pemimpin atau kepala perpustakaan di sekolah. Itu ya. Terus kemudian bayangkan kira-kira konflik apa yang akan terjadi dan bagaimana resolusinya, menyelesaikannya. Nah, boleh dibahas misalnya gaya kepemimpinan yang dilakukan ini, resolusinya adalah ini gitu ya.
Terus kemudian dengan menggunakan kekuasaan apa, misalnya dengan menghukum atau apa. Nah itu beberapa materi yang saya berikan tadi, silahkan diramu untuk kemudian berdasarkan kondisi dan situasi perpustakaan Bapak Ibu sekalian, terus kemudian dengan gaya kepemimpinan yang Bapak Ibu sekalian gunakan untuk menjawab soal ini. Ya, sudah nomor saya sudah didapat ya. 081598681003 supaya memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengirim jawabannya. Jadi silakan kirimkan ke WA itu dan saya kasih waktu sampai jam 12 malam ya. Sampai jam 12 malam untuk mengirimkan jawabannya. Gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira jelas. Kalau misalnya jelas nanti bisa tanya panitia. Untuk itu saya mohon maaf atas ketidaknyamanan mungkin, atas ketidaksengajaan yang saya lakukan, baik dari tutur kata, baik dari bahasa tubuh yang saya tampilkan, mungkin kurang cocok dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Untuk itu saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.